I think I have met you in another occasions, but I forget. But yeah, this is our research project on the climate change issue and in health sector, supported by the Connexi from the Australian government. So it's a collaborative research project between Universitas Shah Kuala and Griffith University from Australia, and also several institutions from national and also from local partner. We have from Ministry of Health, ICLEI, and then CHARI from national level, and we also collaborate with Universitas Mataram and Universitas Patimura in Ambon. I think we can start our session. So Alfie will moderate our session, right, Alfie? Yes, Hello, Bung Alfie. Okay, ya, so dengar yeah, ya. please start. Okay. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. First of all, I would like to thank Allah, the Lord of the world, the King of the Day of Judgment, who has given us health and the opportunity to attend and participate in this sharing session. Peace, love, and salutation to our Prophet Muhammad SAW, who bring us into the right way of life and leave all the darkness. Good afternoon and welcome, esteemed guests. I am Alfie and I will be moderating this important session today. And before we begin, allow me to extend my respect to all the attendees those joining us virtually. Respectable, our esteemed speaker, our lead researchers, Dr. Okta and Dr. Koni, Honorable Research Advisor, Research Collaborators, Site Coordinators, Principal Investigators, PhD Researchers, Master Researchers, and also the team. Today's event is a platform for sharing valuable information, knowledge, and insight. I'm confident that we will gain a deeper understanding of the topic at hand. So before we commence, let me provide some guidelines. First of all, please mute or set your communication device to silent mode to avoid disruption during the event. And Q&A session will be conducted after the speaker's presentation, and I will closely monitor the time to ensure we efficiently cover the Q&A session. And the last one, kindly reserve your question for the designated Q&A times, and for the limited time available, please ensure your questions are relevant to the ongoing topic. And as the moderator, I will strive to mention the smooth flow of this event, facilitate the Q&A session, and ensure that we all derive maximum benefit for the information shared today. If you have any question or specific needs during the event, please feel free to raise your hand or signal to the organizing team, and we will do our best to assist you. Alright, let's begin with the presentation from our first speaker. I'd like to introduce Ms. Ditalia. Ms. Ditalia to commence our first session. So, Ms. Ditalia Krishnawati, SSD, is a young statistician at the Banda Aceh City Central Statistic Agency, BPS, and currently holds the position of coordinator for the social field management team. Okay. Please give your full attention to the presentation, and following that, there will be an opportunity for us to ask questions. Okay, thank you, and let's welcome Ms. Ditalia for the presentation. So, Ms. Ditalia, tongue is yours. Baik, terima kasih. Izin share screen ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Yeah. Dear Mrs. Rina Suryani Oktari, as a lead researcher for Indonesia and the team. Dear Mrs. Koni Chairugan, as a lead researcher for Australia and team, and other participants.
Now, I will present 3 points regarding the health data management at BPS, covering data sources, data dissemination, and data type. Health data is obtained from 3 sources. 1. National Socio-Economic Survey or Survei Sosial Ekonomi Nasional or SUSENAS. 2. Village Potential Data Collection or Pendataan Potensi Desa or PODES. 3. Secondary data obtained from health service or other service. Next. SUSENAS is conducted twice a year in March and September. The data is included in the Aceh Province Welfare Statistic and released every December. However, the data published in Welfare Statistic is only data for March. PODES is conducted every 2 years before the census. The latest PODES was held in 2021, and the data is included in the Village Potential Statistic of Aceh Province and released in December. And secondary data obtained from the health service is collected annually in January. This data is published in Banda Aceh Municipality in Figures and Aceh Province in Figure, and released every February. This publication can be downloaded via BPS website at aceh.bps.go.id or bandaacehkota.bps.go.id. Next, the type of health data based on the 3 data sources are as follows. In the Aceh Province Welfare Statistics, there are 20 health data table from SUSENAS. All data in this publication include data up to regency and municipality in Aceh Province, such as 1. Percentage of population who had health complaining during the last month by sex, morbidity rate by regency or municipality and sex, percentage of population who had health complaint but not inpatient during the last month and sex, or percentage of population who had health complaint but not inpatient during the last month by main reason not inpatient, percentage of population who were treated as outpatient during the last month by place outpatient, percentage of population who use health insurance for outpatient during the last month by sex, percentage of population who have health insurance by regency or municipality by type of health insurance, percentage of population who have hospitalized during the last year by sex, percentage of population who were inpatient during the last year by place of inpatient, percentage of population who use health insurance for inpatient during the last year by sex, percentage of population who has hospitalized during the last month by number of inpatient day and total inpatient average, percentage of population 5 years or over who smoked tobacco during the last month by smoking habit, percentage of population 5 years and over who smoked during the last month by the number of cigarettes smoked per week, percentage of male population aged 0 to 59 months having immunization card by sex, percentage of female population aged 0 to 59 months having immunization card by sex, percentage of male and female population aged 0 to 59 months having immunization card by sex, percentage of population aged 0 to 59 months who ever been immunized by type of immunization, percentage of population aged 0 to 59 months who have been complete immunized by sex, percentage of population aged 0 to 23 months
ever been breastfeeding by sex, percentage of population aged 0 to 23 months who were breastfed or breastfed during the day yesterday by sex, percentage of population aged 0 to 23 months who ever been breastfeeding by average duration of breastfeeding, percentage of population aged 0 to 23 months who was given solid, semi-solid, or soft food during the day yesterday. And in the village potential statistic of Aceh province, there are 8 health data table from PODES, such as number of village by availability of health practitioner and traditional birth attendant who live in village. Number of village by type of epidemic within last year. Number of village by presence of malnutrition and deprived people. Number of village by presence of disabled. And number of hospital and maternity hospital by municipality and agency, number of public health center, and number of polyclinic and pharmacy. And in Banda Aceh municipality in figure that was prepared by BPS Banda Aceh, there are 20 health data table from the health service, 1 table from PODES, 1 table from Susenas, 1 table from National Narcotic Agency, 1 table from Raksa Hospital. This is the data. Number of villages having health facilities in Banda Aceh, number of health human resource by sub-district, number of general hospital, specialized hospital, public health center by sub-district, percentage of people who had health complaining during a month prior to the survey by sex, number of room and bed available at hospital, number of paramedics at hospital, number of disease by sub-district and type of disease in public health center, 10 biggest disease with outpatient treatment on public health center, number of general patient and patient with insurance in public health center, number of non-medical workers at public health center and public health center, number of infant birth rate by public health center, number of births by birth attendants, number of birth babies with low birth weights and malnutrition in public health center, number of infant death rate by public health center, number of maternal treat by public health center, number of maternal death treat by public health center, number of under 5 years child, number of infant birth treat by public health center, number of infant and toddler visit with growth card in health service post, coverage number on student immunization, number of school get counseling about reproductive health by district and public health center, reports of new cases of mental health, number of drug addicts who have underwent outpatient rehabilitation by sex, number of patient visit at Meraksa Hospital. And the last from Aceh Province in figure that was prepared by BPS Aceh Province, there are 7 health data table from the health service, 7 table from population and family planning board, 8 table from Susenas, 2 table from social service, 2 table from control environmental impact and forestry board,
one table from Aceh Mental Hospital, and one table from PODES. Yeah, this is the data. Yeah, from health service, there are number of health personnel by regency or municipality, disease cases by regency or municipality and the type of disease, number of general hospital, special hospital, maternity hospital, and public health center, medical clinic, integrated service post, village maternity cottage, and from Population and Family Planning Board, there are a number of fertility age couple and active family planning participant, number of fertile age couple and new family planning participant, trend of target and realization of new acceptor and current user of eligible couple. And from Control Environmental Impact and Forestry Board, there are a number of orphanage and number of orphan and number of supported handicapped person outside orphanage by regency or municipality. From Population and Family Planning Board, there are a number of KBG post and number of group of acceptor. From health service, there are a number of medical specialists, general practitioner, and dentists by health facilities. Number of pregnant women conducting K1 visit, conducting K4 visit, and getting iron tablet. Number of HIV/AIDS by age, number of cases of the 10 disease. And from Aceh Mental Hospital, data of inpatient Aceh Mental Hospital. From Control Environmental Impact and Forestry Board, there are a number of waste, environmental quality index by component and district. From Population and Family Planning Board, there are places for family planning service by type of advanced referral health facilities, place for family planning service by type of first level health facilities. And from Population and Family Planning Board, there are places for family planning service by type of network in Aceh Province. Yeah, okay, that concludes our presentation on health data management at BPS, and thank you. Okay, thank you, Ms. Vitalia, for the incredible informative presentation. Now I'd like to summarize some key points that have been explained. Yeah. Okay, for the first one, so for the health data source, BPS I draw from Susenas National Socioeconomic Survey that is received every 2 years. Yeah, PODES is Village Potential Statistic that conducted every 2 years and from health service annually in January. BPS has over 20 health-related indicators published in each of its publications, and in the latest publication, there are 28 indicators that are related to health and climate change. Okay, all right, thank you, Ms. Vitalia. Okay, let's begin with the presentation from our second speaker. I'd like to introduce Dr. Supriyadi MKS. Dr. Supriyadi MKS is the head of the Prevention and Disease Control Division, P2P, at the Banda Aceh City Health Office, and he was professionally recognized as one of the exemplary doctors at the National Level Health Center. Wow. Thank you, and let's welcome Dr. Supriyadi MKS for the presentation. So, Doctor, time is yours. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Mohon izin saya menyampaikan dalam bahasa Indonesia ya karena lebih bisa menjelaskan. Langsung saja karena mengingat waktu.
Saya share screen. Ya, sesuai dengan permintaan dari surat terkait dengan pengelolaan data, jadi mohon izin ini karena kemarin baru dikonfirmasi ke saya pada saat saya sedang ada pertemuan dan baru pagi ini saya kejar rekapitulasi datanya sehingga baru selesai data-data penyakit potensial akibat perubahan iklim di Kota Banda Aceh. Seperti itu yang diminta datanya ya. Baik. Iya dok, iya dok. Agak lambat ya. Aduh, mohon maaf nih. Kayaknya ada gangguan. Atau bisa di-share melalui host. Boleh dok. Atau saya jadiin Alfi host ya. Boleh. Karena blank nih di tempat saya. Nggak tahu kenapa. Dokter, adanya nomor HP siapa di tim kita yang punya Eh, nomor kontaknya? Ya, sudah saya share ke Alfi, Kak. Oh oke, berarti Alfi ya. Alfi bisa share screen Alfi. Tapi belum masuk, Bu, sebentar. Ya, boleh. di saya blank nih. Nggak bisa kelihatan. Sebentar ya, Pak. Lagi loading. Oh, saya coba sekali lagi ya. Mudah-mudahan bisa. Ayo, baik. Kalau ini kelihatan. Ya, kelihatan, Pak. Sudah kelihatan. Ya. Baik, jadi ini data di Kota Banda Aceh. Banda Aceh mempunyai 255.409 jiwa dengan penduduk miskin ada 75.911. Kita ada posyandu aktif 114. Rumah sakit pemerintah itu ada 3, rumah sakit khusus untuk Pemko Banda Aceh itu ada 1. Kemudian rumah sakit yayasan atau swasta itu ada 9, TNI Polri ada 2, jadi Kesdam 1, 1 lagi Bayangkara. Nah, kita punya puskesmas non perawatan itu ada 11 puskesmas tersebar di 9 kecamatan dengan di bawahnya ada Polindes 27 unit, Poskesdes ada 7 unit. Untuk klinik bersalin 7, klinik Pratama ada 78, dokter praktek Pratama ada 724, bank darah ada 2, unit transfusi darah ada 2. Puskesmas pembantu kita ada 27.
dengan 9 kecamatan dan total ada 90 desa. Kalau di Aceh itu biasa disebut gampung. Terus kemudian kalau secara geografis luas wilayah 61.336 km persegi. Dengan usia harapan hidup 71,36 tahun, ini data BPS tahun 2019. Saya kira lanjut saja. Nah, ini adalah 10 penyakit terbesar di tahun 2023 sampai bulan Oktober tahun 2023. Yang paling tinggi adalah ini yang berobat di puskesmas, itu common cold, ada 44.708, kemudian hipertensi, diikuti dispepsia, diabetes, penyakit kulit, alergi, faringitis akut, ISPA, diabetes mellitus dengan komplikasi, pulpitis ini penyakit saraf gigi, dan nekrosis pulpa ini juga saraf gigi yang sudah nekrosis atau mati. Nah, sesuai dengan Permenkes nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman identifikasi faktor risiko kesehatan akibat perubahan iklim, itu diidentifikasi faktor risiko kesehatannya yang dimaksud dalam pasal 1, yaitu penyakit tular vektor, diantaranya adalah malaria, demam berdarah, filariasis, cikungunya, dan Japanese encephalitis serta FES. Kemudian untuk penyakit tular air dan makanan, diantaranya diare, kolera, polio, dan meningitis. Lalu penyakit tular udara, tuberkulosis, ISPA, common cold, pneumonia, dan lain-lainnya. Kemudian di penyakit tidak menular, kita lebih kepada hipertensi dan diabetes. Untuk kejadian bencana, biasanya di perubahan iklim itu terjadi banjir, seperti yang saat ini terjadi di Aceh Selatan, itu banjir bandang. Alhamdulillah di Banda Aceh, mudah-mudahan dijauhkan dari bencana banjir. Kemudian longsor serta kekeringan. Gangguan kesehatan jiwa, diantaranya stres, depresi, gangguan jiwa berat. Kemudian yang termasuk dalam risiko juga masalah gizi, yaitu stunting, gizi buruk, dan gizi kurang. Termasuk pada data kasus DBD yang terjadi di tahun 2023, kalau kita lihat grafiknya dari bulan Januari sampai Oktober, ya ini laporan akhir, karena ini November kita belum tutup buku. Di Januari ini terjadi peningkatan seiring dengan peningkatannya kasus DBD di tahun 2022, terutama di bulan November dan Desember. Akan tetapi di bulan Februari terjadi penurunan, terus menurun. Di bulan Agustus hanya 6 kasus yang dilaporkan, akan tetapi di September dan Oktober sedikit mengalami kenaikan. Nah, di Januari 2023 dan November, Desember 2022 itu di musim penghujan. Nah, memang di Banda Aceh di bulan Februari, Maret sampai Agustus itu terjadi musim kemarau, ya, sehingga kasus yang ada dilaporkan untuk DBD berkurang secara drastis. Ini adalah kasus yang dilaporkan ke puskesmas dan dinas kesehatan. Saya yakin juga masih ada beberapa kasus yang saat ini tidak dilaporkan, tapi secara akumulatif dalam laporan tidak akan kami masukkan kalau tidak masuk laporannya. Nah, kemudian perbandingan kasus DBD dari tahun 2019 sampai 2013. Kalau kita lihat di tahun
terjadi peningkatan itu di tahun 2022. Kasus DBD mulai naik di bulan Oktober, November, dan Desember. Ya, sehingga diikuti di tahun 2023 di bulan Januari. Nah, biasanya memang siklus per 5 tahun DBD ini terjadi peningkatan. Nah, ini kalau siklus kita lihat dari 3 tahun terakhir, kasus yang paling tinggi itu memang di tahun 2022. Terutama mulai kenaikan di bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, sebaran kasus tersebut kita di 9 kecamatan, yang paling tinggi adalah di Kecamatan Meraksa dengan jumlah desa ada 16 desa. Diikuti di Bandaraya. Setelah itu baru di Jaya Baru. Nah, Meraksa, Bandaraya, dan Jaya Baru ini adalah kecamatan yang saling bertetanggaan. Ya. Kalau dilihat dari jenis umur, kasus DBD paling tinggi itu adalah usia di atas 15 tahun. Ya, di tahun 2023. Dan kalau kita lihat kematian akibat DBD yang paling tinggi itu di tahun 2022, seiring juga dengan tingginya kasus, total kasus yang dilaporkan di tahun 2022 itu ada 366 kasus dengan 6 kasus kematian. Nah, di 2022 ini didominasi oleh kematiannya usia anak di bawah 15 tahun. Nah, kemungkinan terjadi pergeseran akibat perubahan iklim di mana replikasi virus DBD ini menjadi semakin cepat, dan rata-rata yang dideteksi adalah kasus yang meninggal tersebut terlambat dalam penanganan. Nah, di tahun 2023 itu di bulan April ada 2 kasus kematian, dan itu penderitanya adalah dewasa. Nah, masuk kepada laporan diare. Kalau dilihat dari total semua penderita diare di tahun 2023 dari Januari sampai Oktober itu ada 502 kasus untuk semua umur. Nah, untuk balita yang diare itu ada 150. Sedangkan ini adalah total jumlah penduduk, dan ini adalah total jumlah balita. Bisa dilihat di sini adalah total cakupan program diare, di mana dibandingkan dengan jumlah penduduk dan jumlah balita, capaiannya adalah penemuan kasus diare semua umur itu kita 6,84% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk. Nah, kalau cakupan penemuan kasus diare balita itu totalnya 3,27% bila dibandingkan dengan total jumlah balita. Nah, dari kasus-kasus yang diare yang ada di puskesmas itu dilakukan pemberian oralit untuk semua umur. Capaiannya 88,45%. Nah, kalau dilihat dari diare, persentase diare berat kita ini masih tidak ada. Ya. Nah, kemudian ini adalah kasus TB. Ya. Kota Banda Aceh menempati urutan keempat kasus TB yang tertinggi, di mana capaian kasus TB yang dilaporkan, bahasa kita notifikasi rate, itu sebesar 79% dari beban TB yang diberikan ke kita. Kemudian dari yang terlaporkan ini dilakukan pengobatan. Baru sekitar 69% dilakukan pengobatan, sisanya masih ada yang melakukan, 10%-nya masih ada penundaan untuk melakukan pengobatan.
Sedangkan data kasus diare tadi, karena kasus diare itu real time, data terakhir yang saya dapat sekitar 500-an. Nah, ada maaf, data TB bukan data diare. Jumlah kasus TB dengan diabetes mellitus yang dilaporkan ini provinsi Kota Banda Aceh itu ada 181 kasus. Ini menempati urutan kedua dari di bawah Kabupaten Biren. Ya. Kemudian kita masuk kepada pneumonia. Ini penemuan grafik pneumonia untuk balita, bisa dilihat di bulan Maret dan bulan September itu terjadi peningkatan kasus pneumonia balita. Kemudian kasus ispa berdasarkan klasifikasi untuk pneumonia berat itu ada 133, untuk pneumonia ada 133, sedangkan pneumonia berat ada 5. Untuk batuk yang bukan pneumonia itu 3.393. Kemudian data lainnya, data penyakit tidak menular. Ini kita lihat dari laporan standar pelayanan minimal di tahun 2023 untuk penderita hipertensi. Dari sasaran penderita hipertensi yang harus kita cari itu ada 17.448 penderita, akan tetapi sampai di akhir ini baru 7.950 penderita yang bisa kita lakukan pelayanan sesuai dengan standar. Jadi angkanya masih rendah, masih 45,5%. Nah, ini dilihat dari kenapa sasarannya tinggi, prevalensi dibagi 100 kali jumlah penduduk di bawah usia 15 tahun. Tentunya ini cukup tinggi. Nah, kemudian untuk diabetes mellitus, dari sasaran yang sudah diberikan ke kita, dari prevalensi DM 3,4% dari umur di atas 15 tahun, itu ada 6.375 kasus. Nah, yang sudah mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar adalah 5.963, kemudian capaiannya 93,5%. Nah, untuk capaian program gangguan orang dengan gangguan jiwa berat tahun 2023 di Kota Banda Aceh banyak nih ODGJ kita. Totalnya ada 546 di tahun ini penetapan sasaran di awal tahun. Akan tetapi seiring berjalan terjadi penambahan ODGJ di kita. Dari 546 terjadi penambahan sampai di bulan Oktober itu ada 688 kasus. Bisa kita lihat dari data Puskesmas Kopelma Darussalam ada penambahan. Kemudian di puskesmas yang paling tinggi jumlah penduduknya itu Kecamatan Baitur Rahman, dari sasaran 69 bertambah menjadi 163. Ya. Ini adalah total dari yang mandiri, ODGJ berat, tapi sudah mandiri, ada yang bantuan dan ada juga yang tergantung. Terakhir adalah prevalensi stunting di Kota Banda Aceh. Jadi data stunting di Kota Banda Aceh menurut data survei status gizi Indonesia di tahun 2022, Kota Banda Aceh itu sebesar 25,1 angkanya. Nah, untuk melakukan tindak lanjut dari data
stunting ini dilakukanlah penimbangan dan pengisian di aplikasi EPP-BGM. Nah, jadi dari data tersebut dicarilah per kampung, per desa, anak-anak yang dikategorikan stunting. Nah, di laporan bulan Oktober untuk inputan aplikasi di EPP-BGM, data stunting total di Banda Aceh adalah 962 kasus. Sehingga kalau dipersentasekan ada 10% data stuntingnya. Untuk gizi kurang ada 643 kasus, persennya 6,69%. Untuk gizi buruk ada 18 kasus dengan persentase 0,19%. Nah, untuk mitigasi yang sudah saat ini kita laksanakan untuk DBD itu dilakukan penyelidikan epidemiologi dengan pelacakan kasus DBD yang dilaporkan, kemudian dilakukan pemeriksaan jentik di rumah tersebut, kemudian di anggota rumah tersebut ada nggak yang demam, kemudian beranjak awal dari rumah penderita, radius 100 meter ke rumah tetangga. Dilihat apakah ada yang demam dan tempat-tempat perindukan sarang nyamuk. Bila ditemukan 5% sarang nyamuk, maka dilakukan fogging fokus selama 2 siklus, interval 1 minggu. Kemudian dilakukan pemantauan oleh kader juru pemantau jentik Gampung, kader Jumantik, didampingi oleh surveilan dari puskesmas. Nah, untuk penyakit menular lainnya dilakukan pemantauan di aplikasi SKDR. Kemudian kita sudah melakukan sosialisasi dan pembentukan tim gerak cepat. Lalu untuk TBC dilakukan investigasi kontak dan pemantauan oleh kader Jumantu, juru pemantau batu. Nah, untuk stunting, program tindak lanjutnya adalah pemberian makanan tambahan lokal yang diolah oleh kader setempat dengan sumber anggaran DAK non-fisik. Kemudian dilakukan pemantauan gizi dan penimbangan balita secara serentak. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you so much, Dr. Supriyadi, for the incredibly informative presentation. Now, I'd like to summarize some key points that have been explained. So, Dr. Supriyadi explained that the total count of the 10 most prevalent diseases is 113,240, with the highest number of cases is attributed to common cold. So the ministry has also identified 7 health risk factors due to climate change. And it is interestingly, based on dengue fever cases, we can observe an increase every 5 years. It is picking up from October to December. And the majority of these cases are prevalent among individuals aged 15 and above. And additionally, a highlighted concern is the prevalent issue of stunting, with a rate of 36.1% in the city of Banda Aceh. So, if you have any question, please use the raise hand feature visible on your Zoom meeting, or you just can unmute your mic, or feel free to use the room chat feature. You are welcome to use the Indonesian language. Jadi Bapak Ibu, Kakak dan Abang sekalian, silahkan jika ada pertanyaan boleh di unmute langsung mic-nya atau boleh menggunakan room chat. I think there's one question from Connie in the chat, Alfie. Maybe get read the first question. Yeah, question from Connie in order. Okay. Dengue incidents or the number of cases were suspected to be related to the winter, January compared to mid-year.
Do we have an analysis to confirm this correlation? Thank you. Mungkin Dr. Supriyadi bisa menjawab pertanyaan dari Dr. Koni. Ya. Ya, jadi mungkin pertanyaan dari Koni, jadi kan sebelumnya kejadian yang atau penyakit DBD itu kasusnya itu diduga terkait dengan cuaca. Nah, Januari itu lebih rendah dibandingkan dengan pertengahan tahun atau akhir tahun lalu. Apakah kasus ini ada analisisnya untuk konfirmasi korelasi antara penyakit ini dengan iklim gitu, Dok? Mungkin Dokter boleh menjawab. Mohon maaf, dokter itu belum di-unmute. Ya, maaf. Jadi sebagaimana kita ketahui di awal tahun 2023 kita dihadapkan oleh badai kering ya. Badai kering, salah saya badai La Nina ya. La Nina apa El Nino? Ya. Jadi memang kasus DBD pada saat itu terjadi penurunan dan kita memang mengalami cuaca memang terasa sedikit lebih panas dari yang biasanya dan curah hujan cukup sedikit. Nah, akan tetapi di pergeseran di bulan September Oktober sudah terjadi peningkatan curah hujan di Kota Banda Aceh. Jadi kalau analisis kami itu berhubungan dengan cuaca. Mohon diterjemahkan. Baik, jadi ya. Ikan. Betul. Alfie, you are muted. Oke, mungkin izin. Jadi, so doctor explained that at the beginning of 2023, we experienced a sort of dry season, resulting in a decrease in dengue fever case due to the hotter winter and reduced rainfall. So towards the end of the year, there was an increase in rainfall, and the analysis indicates a correlation between this and the cases of dengue fever. So maybe, Connie? Thank you so much. When you were seeing the different changes of the weather, do you also take those to inform your planning? Because I saw in your mitigation slide, you have the fogging team and you have a penyelidikan epidemiology. Do those also help you inform your planning and practices? Sorry, I can't speak Bahasa in this. Jadi di mitigasi kita, mohon nanti diterjemahkan, Okay. Mbak Alfi. Kita melakukan pelacakan kasus. Jadi di awal alurnya adalah penemuan kasus, baik itu dilaporkan dari masyarakat ataupun puskesmas. Lalu puskesmas akan melakukan pelacakan, sama kayak kasus COVID yang pernah kita jalani. Apakah rumah tersebut ada sarang nyamuknya, di dalam keluarganya apakah ada yang demam,
sampai radius 100 meter dari rumah penderita. Kiri, kanan, depan, belakang. Kalau ditemukan 5% dari rumah, biasanya sekitar 20 rumah, ada 5% saja ditemukan perindukan nyamuk, maka dilakukan rekomendasinya untuk fogging fokus pengasapan insektisida larutan, radiusnya 100 meter dari rumah penderita selama 2 kali dengan interval seminggu sekali. Yang ini polisi dari nasional atau only Nasional, Okay. SOP nasional. Nah, untuk yang daerah, kita ada kader Jumantik, juru pemantau jentik. Itu di seluruh Indonesia memang sudah ada, tapi di kita juga ada support anggaran dari desa untuk kader-kadernya. So if I may clarify, all these happen after you see a surge of cases, right? So when you see cases either from the Puskesmas or the community report, then you start the mitigation. It's not before that we say maybe there's more rain in the next 2 weeks, we will start the fogging before. No. No, okay, Jadi, so after. okay. Namanya fogging focus. It's the name fogging focus. So it's the 100 meters radius from the affected cases. Yes. Okay. Thank you. Oke, terima kasih dokter. Mungkin ada pertanyaan yang dari atas ya, dari Koni juga, mungkin untuk Bu Ditalia. Jadi yang bertanya apakah kita bisa memproses atau memastikan kualitas dari datanya, Bu? Dan bagaimana kita untuk mengkonfirmasi akurasi dan reliabilitas dari datanya, dan bagaimana kita up to date dan menjaga relevansi dan kegunaan dari datanya. Dan kalau boleh, apakah ada contoh dari proyek kolaborasi antara seperti yang sedang kita lakukan ini? Mungkin Bu Detalia bisa menjawab ya. Ya, baik. Jadi untuk kegiatan Susenas ini, yaitu kegiatan survei, memastikan kualitas data itu kalau untuk di BPS Kabupaten Kota, kita mulai dari tahap awal, tahap rekrutmen petugas, kemudian nanti ada pelatihan petugas yang diawali dengan pelatihan instruktur terlebih dahulu. Dan instruktur ini pun harus memenuhi persyaratan, jadi ada batasan nilainya. Nah, kemudian selama pelaksanaan pendataan, itu ada namanya pengawasan, baik dari tingkat kabupaten kota, provinsi maupun pusat. Nah, kemudian setelah pendataan itu juga, nanti setelah data diolah, akan ada evaluasi kewajaran data. Nah, selanjutnya sebelum data itu dipublikasi, nanti ada yang namanya istilahnya itu estimasi sampling error yang menunjukkan besarnya kesalahan yang ditimbulkan dari penggunaan teknik sampling dalam suatu survei. Jadi istilahnya ada RSE, Relative Standard Error. Ini merupakan rasio dari nilai standar error dengan nilai estimasi suatu variabel. Jadi nanti untuk data yang dihasilkan ini masing-masing akan memiliki RSE. Jika RSE-nya kurang dari sama dengan 25%, maka dianggap akurat. Nah, untuk yang di antara 25 sampai 50% ini perlu hati-hati jika ingin digunakan. Sementara untuk yang RSE-nya lebih dari 50% itu yang dianggap tidak akurat. Nah, kemudian untuk up-to-date datanya, Susenas ini dilaksanakan setiap tahun 2 kali. Jadi ada Susenas Maret dan September. Nah, untuk yang Susenas Maret ini menghasilkan data hingga level kabupaten kota karena sampelnya lebih banyak.
Ya, itu. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait proyek kolaboratif, kebetulan di BPS sendiri tidak atau belum pernah melakukan penelitian kerjasama kolaboratif seperti ini. Jadi ini baru pertama kalinya. Ya, mungkin itu saja dari jawaban dari kami ya. Oke, mungkin izin menerjemahkan ya, for the data quality. So the data collector will undergo prior training and must meet specific criteria. And during data collection, there is supervision from relevant authorities. Okay, once the data is processed, it will be evaluated and before publication. So the estimated margin of error will be below 25%. And SUSENA's data is updated every 2 years. And for the last question about project kolaborasi ya, and collaborative project with BPS, sebelumnya belum ada ya Bu ya. Jadi belum pernah ada project yang seperti ini. Kalau suaranya kedengaran mungkin di sini agak. Halo? Ya, kedengaran Alfi. Mungkin mau nanya ini buat Bu Ditalia dan Dr. Supriyadi ya, terkait dengan frekuensi pengumpulan datanya. Misalnya kayak tadi kan data Susenas gitu, atau misalnya tadi yang dipresentasikan oleh Dr. Supriyadi itu pengumpulan datanya itu apakah setahun sekali gitu, nanti misalnya dari Dr. Supriyadi mengumpulkan data dari puskesmas atau tiap bulan, atau bagaimana mekanismenya, termasuk juga Bu Dita tadi ya, misalnya apa nanti pada saat mau merilis misalnya Banda Aceh dalam angka ya, apa yang gitu-gitu kan, atau data-data terkait itu menunggu dulu satu periode atau bagaimana frekuensi pengumpulan datanya. Dan mungkin termasuk ini juga ya, sedetail apa datanya. Kan kalau yang bisa diakses di misalnya di websitenya BPS itu sudah hasil analisis ya, misalnya kayak tadi jumlah masyarakat yang memiliki keluhan kesehatan di tahun 2022 misalnya gitu kan. Nah itu bagaimana? I'm asking regarding the frequency of data collection, Connie, and also the Mungkin dokter boleh silahkan. Kalau data yang kita dapat adalah data rutin bulanan yang disampaikan oleh Puskesmas, paling telat itu tanggal 5 kita terima dan kita rekap, tanggal 10 kita laporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi. Ini tuh Bu. Berarti itu sama di seluruh provinsi di Indonesia atau hanya di Provinsi Aceh aja, Dok? Kita melaporkan datanya terakhir tanggal 10 itu harus sudah kita lapor ke provinsi. Kalau memang belum dilaporkan, biasanya kita kena feedback nih. Baik itu dari provinsi. Dari provinsi. Ini kebetulan kan penelitian kita ini di Banda Aceh, Mataram, dan Ambon ya. Berarti maksudnya mekanisme yang sama juga berlaku di Ambon atau Mataram, atau bisa jadi berbeda Dok kalau menurut dokter? Biasanya kalau pelaporan seperti itu, laporan sebelumnya ya diterima di tanggal 5 paling telat, kemudian direkap oleh kabupaten kota, dilaporkan ke provinsi tanggal 10. Sorry, just to follow up, is it aggregated to days as well, or is only like month, the smallest unit? Hasil pelaporannya itu harian atau langsung rekapan per bulan gitu atau gimana Dok? Kalau untuk tindak lanjut pengaduan DBD untuk dilakukan pelacakan itu harian. Jadi
Begitu hari ini kita dapat laporan baik dari puskesmas, masyarakat ataupun rumah sakit, kita langsung share ke grup surveillance. Besoknya langsung turun ke lapangan untuk memastikan rumahnya di mana dan dilakukan pemeriksaan di radius 100 meter. Including weekend, like Saturday and Sunday as well? Hari libur nggak? Okay, so it's only weekdays, right? Ya, ya. Thank you. Bu Dita mungkin? Baik, Bu. Jadi untuk misalnya kegiatan Susenas ini dilaksanakan secara nasional di bulan Maret dan September. Nah, Maret dan September. Nah, hanya saja untuk yang bulan September itu hanya sampai level provinsi angkanya, yang sampai level kabupaten kota di Maret karena sampelnya lebih banyak. Kemudian untuk ini pelaksanaannya setiap tahun dan series datanya ada mulai dari 2015. Karena sebelum 2015 itu pelaksanaannya triwulanan. Nah, mulai dari 2015 ini yang semesteran. The reason being, do you know why? Do they change to twice a year? Ya karena ini ya, kalau di BPS itu kan ada kegiatan survei-survei rutin. Nah, kebetulan ada yang namanya Survei Angkatan Kerja Nasional, itu pelaksanaannya bulan Februari dan Agustus. Nah, untuk Sakernas itu di bulan Agustusnya sampelnya banyak. Nah, ketika di Agustus itu banyak, kemudian ada survei Susenas di September yang dengan jumlah yang banyak juga, maka beban dari petugas ini menjadi berat. Nah, untuk mengurangi beban petugas, maka untuk Susenas ini diubah metodenya menjadi yang sampelnya banyak itu di bulan Maret. Gitu. Okay. I think Alfie has a problem with the internet connection, so I will taking over her roles as moderator. So, terima kasih banyak Dr. Supriyadi, Bu Dita atas sharingnya hari ini, sangat bermanfaat sekali, terutama untuk penelitian kami. Dan kami berharap mungkin ini menjadi awal komunikasi dan kolaborasi kita ya. Nanti mohon izin Dokter, Bu Dita, nanti tim kami mungkin juga ada yang akan melakukan follow up ya, terutama terkait dengan bagaimana agar kami juga bisa memanfaatkan data-data yang sudah ada, terutama nanti dalam rangka kita mengembangkan dashboard yang rencananya ini kita kembangkan di tingkat puskesmas ya, puskesmas. Jadi teman-teman di puskesmas juga bisa memanfaatkan data-data yang sudah dikumpulkan dan memanfaatkan dashboard ini terutama untuk manajemen data dan juga membantu dalam mengambil keputusan juga di tingkat puskesmas. Dan tentunya juga harapannya bisa bermanfaat tidak hanya puskesmas tapi juga dinas kesehatan dan mungkin stakeholder terkait, termasuk BPS juga. Jadi mudah-mudahan bisa sambil saling memberikan manfaat. Okay, thank you everyone. So I will not give any conclusion. But thank you everyone for joining our knowledge sharing session today, and looking forward to another knowledge sharing session next month. And thank you everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Foto Kak, Jangan lupa foto. Oh iya, this is the very important part. So please, those who can open your camera, we will have a group photo. But our moderator, Alfie, is already left. Right. Oh, now Alfie's joining. Thank you so much for the sharing. I learned a lot also. Thank you. Yeah. Especially our dashboard team.
they're very happy. Oh, wow, we will have all the data that we already need. So who gonna take the screenshot? Dian? Mungkin Alfi boleh, Bu. Oke, Ya. Ah, oke, Alfi. Nggak, Diana. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you. Nice Okay, thank seeing you. some of you from Ambon. Bye. Ya. Izin live ya. Iya, makasih ya Oke. dok, makasih Yo, Bu Dita. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya izin live ya Bu. Iya Bu Dita, izin close ruang Zoom.